Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya Pak Farihin pada video pembelajaran bagaimana membuat rangkaian listrik seri dan paralel menggunakan aplikasi atau software yang bernama PET. Jadi aplikasi ini sangat mudah kita dapatkan, bisa kita download langsung dari internet, atau nanti mungkin kalian bisa copy nama filenya di deskripsi di bawah pada video ini. Jadi aplikasi ini mudah digunakan sebagai pengganti kegiatan praktikum kita di lab. Jadi ini namanya virtual praktikum kalau saya ngomong ya. Jadi virtual lab, virtual praktikum. Jadi ini bisa digunakan atau dinyalakan tanpa menggunakan internet ya. Nah ini kan nggak ada internet, bisa dijalankan ya. Kalau sudah, tampilan awalnya akan semacam ini ya. Kemudian bisa kita pilih intro atau lab, jadi nggak masalah. Intro juga nggak masalah ya, kita klik ya, maka tampilannya akan semacam ini. Ada beberapa macam di sini. Oke, langsung aja kita mau membuat rangkaian listrik pada baterai ataupun lampu, baik seri maupun paralel. Kita coba dulu aja membuat rangkaian lampu secara seri. Jadi sambil jalan kita klik di sini ya, kita tarik, kita ambil dua lampu misalkan. Dua lampu disusun secara seri itu bagaimana? Seri itu sambung langsung, tidak bercabang ya. Jadi konsepnya yang mudah adalah hubungkan antara kutub positifnya lampu dengan kutub negatifnya lampu. Jadi negatif ketemu dengan positif. Nah ini kabelnya. Nah ini berarti kita sudah bisa membuat rangkaian listrik lampu yang disusun secara seri. Nah kalau misalkan kita mau menghidupkannya, menyalakannya, tinggal kita kasih baterai kayak gini. Hanya untuk menghubungkan lampu dengan baterai, artinya dua komponen yang berbeda. Ini konsepnya sekali lagi, ini karena lampu dan baterai berbeda, maka hubungkan antara kutub positifnya pada ujung-ujungnya baterai ini ke ujung-ujungnya lampu ya. Positif ketemu dengan positif. Kalau yang kutub negatif ketemu dengan kutub negatif. Nah inilah rangkaian listrik dua lampu yang disusun secara seri. Bisa 3 lampu, 4 lampu, silakan bebas ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana membuat dua lampu yang disusun secara paralel. Kita letakkan di sampingnya aja ya. Nah ini dua lampu. Konsep paralel adalah menghubungkan antara kutub positif dengan kutub positif, negatif dengan negatif. Nah biasanya saya letakkan tingkat kayak gini supaya lebih mudah menyusunnya. Kalau ditaruh begini kan nanti kabelnya kan lebih panjang nantinya. Nah, itu biasanya kalau saya membuatnya kayak gini. Tapi nanti kalian bebas ya menggunakan model yang lain, nggak masalah ya. Kreasi kalian sendiri. Nah, kutub positif hubungkan dengan kutub positif kabelnya ini pakai kabel kain. Nah ini kemudian yang kutub negatif dengan kutub negatif. Ya. Nah ini kita sudah membuat lampu yang disusun secara paralel. Kalau pakai 3 lampu, tinggal kita tambahkan aja lagi di bawahnya atau di atasnya ya, bebas. Kemudian kalau kita pakai baterai, nah ini ingat menghubungkannya harus sama-sama kutubnya pada ujung-ujungnya. Di sini juga boleh, di sini juga boleh, bebas ya. Kenapa kok boleh? Karena ini kan terhubung. Nah, bagaimana kalau di sini boleh? Di tengah sini juga boleh ya. Jadi ini kan jalur, istilahnya jalur kutub positif. Kalau yang di sebelah kiri bawah ini
jalur kutub negatif. Jadi di sini boleh, di sini boleh, di sini juga boleh. Tidak masalah ya. Yang penting konsepnya betul. Nah, ini kita sudah membuat dua rangkaian. Nah, yang sebelah kiri lampunya seri, yang sebelah kanan lampunya paralel. Nah, kita bisa melihat di sini perbedaan antara dua lampu yang disusun secara seri dan paralel. Ternyata dua lampu yang disusun secara paralel nyalanya lebih terang daripada yang disusun secara seri. Nah, jadi itulah keuntungan kalau lampu disusun secara paralel. Nah, keuntungan lainnya adalah ketika salah satunya kabelnya ini putus, nah ini masih bisa nyala karena ini kan elektronnya ini masih mengalir. Nah, ya kan, jalurnya masih ada meskipun ini putus. Nah, kalau yang seri bagaimana? Jika salah satu kabelnya putus, nah dua-duanya akan ikut mati lampunya, ya. Jadi inilah kekurangannya lampu kalau disusun secara seri. Nah, ya. Jadi kalian bisa membedakan antara susunan lampu yang seri dengan paralel. Nah, tentunya ini kan sama dengan pemasangan lampu-lampu di rumah kalian, ya. Antara kamar yang satu dengan kamar yang lain atau ruangan satu dengan ruangan yang lain. Kepengen salah satu hidup atau semuanya nyala, semuanya padam, bisa kita atur di sini ya menggunakan rangkaian listrik paralel. Nah, jangan sampai pemasangan di rumah kalian menggunakan lampu secara seri. Nah, nanti kalau satu putus, ini juga ikut putus ya. Ini putus, juga putus, semuanya putus. Nah, oke, mana mudah kan? Oke, saya lanjutkan lagi. Kita ulang di sini ya, mengulang. Nah, ini kita buat rangkaian baru ya. Nah, kalau tadi menyusun dua rangkai atau membuat rangkaian listrik lampu ya. Kalau sekarang baterai bagaimana? Sama ya, kita susun baterai secara seri. Nah, hubungan aja kutub positif dengan kutub negatif. Supaya nggak pakai kabel nggak masalah kita. Nah, kita letakkan berdekatan gitu aja ya. Ini dua baterai yang disusun secara seri. Kalau tiga ya tinggal kita hubungkan lagi. Nah, di sini. Kemudian kalau kita pakai lampu ya kayak tadi, kutub positif baterai ketemu dengan kutub positifnya lampu, kutub negatifnya lampu ketemu dengan kutub negatifnya baterai ya, nyala. Nah, ini dua baterai dirangkai secara seri. Kemudian dua baterai yang dirangkai secara paralel. Dua baterai dirangkai secara paralel bagaimana? Boleh nggak dipakai? Boleh aja, nggak masalah. Nah, kayak ini juga nggak masalah. Nah, itu kan suka kalian ya. Tapi untuk membuat rangkaian paralel biasanya samakan ya, biar nanti samakan ini kutubnya supaya nggak terlalu jauh ya. Supaya nanti kalau kita menghubungkannya itu nggak terlalu memakai kabel yang panjang. Nah, ini kan enak ini. Nah, ini kita sudah membuat rangkaian baterai, dua baterai yang disusun secara paralel. Konsepnya sekali lagi kutub positif dengan kutub positif, negatif dengan kutub negatif, itu kalau paralel. Nah, bagaimana kalau kita berikan lampu? Nah, ini. Nah, ini positifnya di sini. Oh, nanti kan jalurnya kan ke sini. Nah, terlalu jauh, kita ambil yang enak aja. Nah, misalkan di sini misalkan. Nah, kutub positif berhubungan dengan kutub positif di sini boleh, di sini boleh ya. Misalkan satu jalur ini kan, satu jalur. Kemudian nah, ini kutub negatif dengan kutub negatif. Nah, kalian kan bisa melihat perbedaan antara rangkaian listrik yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kalau baterainya disusun secara seri,
nyalanya lampu lebih terang ya. Cuma nanti baterainya mungkin cepat habis ya, atau lampunya cepat rusak atau gimana ya masa pakainya. Kalau yang sebelah kiri ini memang nyalanya tidak terlalu terang, tapi mungkin baterainya nanti akan awet ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa ketika dua baterai disusun secara seri, itu nyalanya atau arusnya akan lebih besar daripada dua baterai yang disusun secara paralel. Nah, ya, nyalanya lebih redup, sama-sama menggunakan dua baterai. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa pemasangan baterai secara paralel itu, berapapun banyaknya baterai, nilainya, artinya nilai arusnya itu sama dengan ketika kita menggunakan hanya satu baterai. Nah, coba kita lihat di sini. Baterai yang ini saya hilangkan ya. Nah, ternyata nyala lampunya kan tidak berubah. Ya. Jadi berapapun kita memakai baterai, nyusunnya secara paralel, nilainya itu sama, tidak berubah ya. Bagaimana jika kita pakai 3? Kita lihat di sini. Kita pakai 3, ini kan paralel ya. Kita pakai 3 baterai ya. Lihat nyalanya sama. 1 baterai, 2 baterai, 3 baterai, dan seterusnya bahkan sampai 1000 baterai. Kalau disusun paralel, arusnya tetap sama seperti kalau menggunakan satu baterai. Coba kalau nggak percaya, kita tes di sini ya. Ini adalah ampere meter. Kita lihat di sini. Arus yang terbaca di sini berapa? Nah, 0,9 ampere. Ini 3 baterai ya. Kalau menggunakan 2 baterai sama 0,9, lihat nyalanya kan tetap. Nah, kalau menggunakan 1 baterai tetap. Nah, kalau di sini yang sebelah kiri ya, tentunya arusnya akan lebih besar karena nyalanya lebih terang. Ya, lihat di sini 1,8 ampere ya. Karena menggunakan 2 baterai yang seri. Nah, bagaimana? Sekarang kalian bisa mencoba sendiri menggunakan aplikasi ini, sekreasi kalian ya, terserah kalian. Inilah saatnya kalian kreatif ya, dibutuhkan kreativitas di sini untuk bagaimana menyusun suatu rangkaian listrik. Ini kan masih 2, atau nanti kalau 3, 4, 5, 6 nggak masalah. Yang penting konsepnya kalian paham. Baik, sampai di sini saja video pembelajaran kita bagaimana membuat rangkaian listrik secara seri maupun paralel, baik pada lampu maupun pada baterai. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.